公子很可能都已经。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-52. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, pertarungan super sengit telah terjadi antara Munchen dan juga Baisuan. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dan jelas kalau Munchen dan kekuatan dari pilar iblisnya mampu mengimbangi kekuatan Baisuan. Padahal terdapat perbedaan ranah di antara mereka. Munchen tidak hanya mengimbangi Baisuan saja, namun secara perlahan ia juga mulai memberikan tekanan kepadanya. Ini bisa terlihat dengan Baisuan yang mulai kelelahan setiap menerima serangan besar dari Munchen. Bahkan dia itu sempat terpental oleh tinjuan Munchen. Akan tetapi semua ini masih belum bisa mengalahkannya. Jadi Munchen dan Baisuan pun kembali melanjutkan pertarungan. Sampai pada akhirnya Baisuan menggunakan teknik darahnya untuk bisa mengakhiri hidup Munchen. Namun Munchen tidak tinggal diam saja. Dia menggunakan kitab konstelasi 4 dewanya. Dengan gabungan dari kekuatan pilar iblis membuat teknik Munchen menjadi sangat kuat. Pada akhirnya Munchen pun berhasil melukai Baisuan. Tidak berhenti sampai di situ saja, Munchen juga langsung memanfaatkan keunggulannya untuk langsung menghabisi Baisuan. Meskipun telah berhasil mengalahkan Baisuan, akan tetapi masalah tidak berhenti sampai di situ saja. Sebab Molongji muncul dan kini kelompok Munchen harus berurusan dengannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Molongji hanya tersenyum ketika mendengar Munchen memberikan tantangan kepadanya. Untuk Munchen sendiri sudah sangat kelelahan, namun dia akan memaksakan tubuhnya. Nah, saat itu juga Molongji pun mulai melancarkan serangan kepada Munchen. Dalam pertarungan itu terlihat kalau Munchen sepertinya memakai sisa-sisa kekuatan dari pilar iblis. Meskipun dia mampu menahan setiap serangan Molongji, akan tetapi dia itu tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Susuan juga menyadari hal itu, jadi mereka ini harus memberikan bantuan kepada Munchen. Alhasil mereka pun mulai ikut campur dalam pertarungan Munchen. Akan tetapi mereka ini juga bukanlah tandingan dari Molongji. Munchen yang ingin memaksakan dirinya diperingati oleh Joyoku tentang janjinya untuk mendapatkan darah Beming Longkun. Jadi dia itu tidak boleh mati dulu sebab dia itu harus menepati janjinya. Munchen memintanya untuk tidak khawatir sebab dia tidak akan kehilangan nyawanya dengan mudah. Dan itu juga tidak akan membiarkan Joyoku terluka. Munchen pun kembali menggunakan kekuatan pilar iblis, yang mana kali ini dirinya pun sempat membuat Molongji termundur. Akan tetapi itu masih belum cukup, sebab Molongji dan mudah melancarkan serangan balik kepada Munchen. Bahkan serangan selanjutnya mampu membuat Munchen terpental. Melihat apa yang terjadi, teman-temannya pun hanya bisa terkejut saja. Selain itu, mereka juga tidak tahu dengan kondisinya sekarang. Untung saja Munchen masih mampu bertahan. Dia sadar kalau kekuatannya masih kurang. Jadi Munchen pun akan kembali menarik kekuatan dari pilar iblis. Molongji sudah menunggu hal itu. Ia pun menjadi sangat bersemangat untuk bisa bertarung dengan Munchen. Serangan besar yang Molongji lancarkan berusaha untuk Munchen tahan. Akan tetapi Joyoku menahannya dan saat juga muncullah sebuah serangan yang melindungi Munchen. Kehadiran serangan itu membuat semua orang terkejut. Nah, tombak emas ini pun dikenali oleh Anran dan juga Susuan, yang mana itu adalah tombak Dewa Perang Lotus. Molongji tahu kalau itu adalah ulah dari Chen Sangseng. Ia pun memintanya untuk segera menunjukkan diri. Tombak Dewa Perang Lotus mulai bergerak dan pada akhirnya kita pun diperlihatkan dengan sosok Chen Sangseng yang merupakan murid peringkat pertama dalam daftar langit. Kedatangan itu membuat Munchen dan yang lainnya sangat lega, sebab kini mereka memiliki sebuah harapan untuk selamat. Chen Sangseng senang karena kini Molongji tidak akan kabur lagi. Ketegangan pun terjadi di antara mereka. Munchen tidak mengira sosok legendaris di Akademi Bechang bisa berada di tempat ini. Chen Sangseng pun meminta kelompok Susuan untuk mundur dulu, karena dia itu tidak mau mereka terluka lagi. Munchen dan yang lainnya pun paham dan akan menonton pertarungannya.
Berhubung Molongji itu yang berduel, jadi Chen Sangseng akan menemaninya. Molongji sangat kesal kepadanya sebab dia itu sudah mengejarnya selama 2 bulan. Selain itu, mengapa dia ini tidak lelah? Alasan Chen Sangseng terus mengejarnya karena dia itu sudah menerima tugas untuk melenyapkannya. Jika dia tidak membawa pulang kepala Molongji, maka tentu Chen Sangseng masih belum bisa menyelesaikan tugasnya. Molongji mengakui betapa kuatnya Chen Sangseng itu. Hanya saja dia mengingatkan kalau tim penghakiman Akademi Bechang tidaklah mampu mengatasinya. Jadi jika mengandalkan Chen Sangseng sendiri, apakah dia itu bisa melakukannya? Chen Sangseng juga menyadari hal itu, akan tetapi kehadirannya mampu mencegah Molongji untuk melukai para juniornya di Akademi Bechang. Kini dia itu hanya akan menunggu sebuah kesempatan saja untuk bisa mengambil nyawanya. Molongji tidak punya pilihan lain selain menghabisi Chen Sangseng, karena dan begitulah dirinya bisa pergi dengan bebas. Chen Sangseng pun memintanya untuk memulai pertarungan. Nasa juga Molongji mulai melancarkan serangan kepadanya. Dalam adu serangan yang terjadi di antara mereka, terlihat kalau Molongji dan juga Chen Sangseng saling berimbang. Selain itu, tidak ada satupun dari mereka yang membuat kesalahan. Kekuatan yang mereka miliki juga sangatlah besar. Bahkan setiap adu serangan terjadi, sebuah ledakan kekuatan pun muncul. Munchen yakin kalau mereka berdua itu sudah mencapai tingkat tertinggi dalam 3 level langit, atau level Tongtian. Yakin kalau petarung mereka ini akan sangat menakjubkan. Terlihat kalau Molongji itu mulai agak kelelahan. Dia memberikan pujian kepada Chen Sangseng dan dia itu memang pantas untuk menjadi orang satu di daftar langit Akademi Bechang. Namun Molongji tentu tidak akan tinggal diam saja. Ia kembali meningkatkan serangan untuk bisa melukai Chen Sangseng. Terlihat kalau Molongji itu mengalirkan kekuatan besar kepada pedangnya. Ini semua dirinya lakukan untuk bisa membuat Chen Sangseng kerepotan. Serangan Molongji itu masih mampu untuk ditahan oleh Chen Sangseng. Akan tetapi serangan Molongji masih belum berhenti sampai di situ saja, sebab dia itu kembali meningkatkan kekuatan serangannya. Sampai padarnya, Chen Sangseng pun terkejut sebab pedang dari Molongji memecah dirinya menjadi beberapa bagian, dan ini merupakan teknik pedang sisik naga pembelah udara. Seluruh serangan itu pun mengarah tepat kepada Chen Sangseng. Di sini dia pun langsung menggunakan teknik hujan lotus untuk bisa melindungi dirinya dari serangan Molongji. Molongji yakin kalau serangannya berhasil melukai Chen Sangseng. Akan tetapi senyumannya langsung hilang setelah mengetahui kalau Chen Sangseng masih mampu bertahan. Malahan kini dia mulai melancarkan serangan balik kepada dirinya. Molongji yang sudah menggunakan begitu banyak kekuatan hanya bisa lari saja dari serangan Chen Sangseng. Dia sadar betul kalau pertarungan ini terus dilanjutkan, maka hanya akan berdampak buruk kepada dirinya saja. Chen Sangseng pun penasaran apakah Molongji yang dididik langsung oleh Istana Longmo hanyalah seorang pecundang yang bisa kabur saja. Perkataan itu seketika saja membuat Molongji kesal. Namun dia itu harus tetap melarikan diri. Untuk bisa melakukan semua itu, dia pun harus mencari kesempatan. Melihat tatapan Molongji, Munchen pun meminta teman-temannya untuk berhati-hati. Sebab dia itu merasa kalau Molongji sedang mengincar mereka. Kembali ke pertarungan, yang mana lagi dan lagi Chen Sangseng mampu memberikan tekanan kepada Molongji. Akan tetapi Molongji sepertinya sengaja melakukan hal itu, sebab yang dirinya incar adalah mendekat ke arah tim Susuan. Dan benar saja juga dia pun mulai melancarkan serangan kepada mereka. Anran dan juga Susuan berusaha untuk menahan serangan itu. Akan tetapi semuanya sia-sia saja. Untung saja Chen Sangseng bergerak dan cepat untuk melindungi mereka. Dan kehadirannya itulah tidak ada satupun dari mereka yang terluka. Molongji memanfaatkan hal ini untuk pergi. Dia pun memberikan salam perpisahan kepada Chen Sangseng. Nah, di sini Susuan baru menyadari kalau Munchen telah pergi. Mereka pun mencari ke sana kemari, yang mana ternyata Munchen sudah lebih dulu menahan kepergian dari Molongji. Serangannya itu membuat Molongji itu mundur. Munchen memintanya untuk tidak pernah berpikir untuk bisa pergi dengan mudah. Molongji memberikan peringatan kepada Munchen karena orang yang berurusan dengannya tidak akan berakhir dengan baik. Akan tetapi dia kembali dihentikan oleh Chen Sangseng. Ia tidak mengizinkannya untuk pergi sebab pemenang di antara mereka belum ditentukan. Nah, selain itu Chen Sangseng pun bisa merasakan energi negatif yang kuat pada diri Munchen.
Ia memberikan pujian kepadanya dan meminta Munchen untuk kembali menjauh. Akan tetapi Munchen menolak, sebab mereka itu harus memastikan Molongji tidak pergi kemana-mana. Jadi Munchen itu akan membantunya. Akan tetapi Joyoku menahannya sebab tubuh Munchen sudah diambang kehancuran. Munchen tidak memikirkan hal itu dulu, sebab jika membiarkan Molongji pergi, takutnya banyak murid Akademi Bechang yang kembali mati di tangannya. Munchen pun segera melancarkan serangan kepada Molongji dan membuat pertarungan pun kembali terjadi. Di sini Shen Zhangsheng meminta Munchen untuk tidak gegabah dan bergerak bersama-sama dengannya. Munchen paham dan mereka berdua pun mulai saling bekerjasama dalam melakukan pertarungan kepada Molongji. 不然将来还会有更多辈子。 Terlihat dalam pertarungan itu kalau Molongji sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk melarikan diri, karena Munchen maupun Shen Zhangsheng terus melakukan penyerangan kepadanya. Bahkan kemanapun dia pergi, mereka selalu mengincarnya. Molongji tidak niatan untuk mati di tempat itu, maka karena itulah dia pun terus menggunakan segala cara untuk bisa lepas dari Munchen dan Shen Zhangsheng. Tentu ini tidak akan semudah yang Molongji pikirkan. Sebab menghadapi Shen Zhangsheng saja dirinya sudah sangat kewalahan. Apalagi ditambah dengan Munchen yang selalu saja mengganggu kepergiannya. Bahkan kali ini Munchen mampu mencegahnya untuk pergi. Berkat Munchen lah Shen Zhangsheng berhasil mengejar Molongji. Kini mereka berdua pun akan kembali melancarkan serangan kepadanya. Dalam pertarungan itu terlihat kalau Molongji sudah sangat kelelahan. Bahkan serangan combo yang Shen Zhangsheng dan Munchen lakukan telah memaksa Molongji untuk menggunakan sebuah teknik untuk bisa menghindarinya. Atas apa yang telah mereka lakukan benar-benar membuat Molongji marah besar. Ia memberitahu mereka itu tidak akan mampu mencegah kepergiannya. Munchen sadar jika terus seperti ini maka pertarungan tidak akan berakhir dengan cepat. Munchen pun berencana untuk menahan Molongji dan meminta Shen Zhangsheng untuk menggunakan serangan terkuatnya supaya dia itu bisa melukai Molongji. Shen Zhangsheng paham dan akan menggunakan cara Munchen. Untuk Molongji sendiri terus mencari cara untuk bisa pergi. Sedangkan Molongji sendiri terus mencari cara untuk pergi. Akan tetapi dia kembali terkejut karena Munchen dan juga Shen Zhangsheng mulai berpisah. Joyoku meminta Munchen untuk berhenti karena tubuhnya sudah terluka sangat parah. Jika dia terus memaksakan diri, maka kematian akan menghampirinya. Munchen meminta untuk tenang karena sebelum dirinya mati, maka Molongji harus dirinya musnahkan. Pertarungan pun kembali dimulai oleh Munchen, yang mana kali ini dia hanya bergerak sendirian, sedangkan Shen Zhangsheng hanya diam saja. Molongji pun memanfaatkan hal itu untuk bisa menghabisi Munchen. Dia terus saja melancarkan serangan kepadanya. Akan tetapi Munchen lagi dan lagi masih mampu menahan serangan Molongji. Padahal sudah jelas kalau perbedaan ranah di antara mereka terlampau sangat jauh. Akan tetapi Munchen terus memaksakan dirinya agar bisa menahan Molongji selama mungkin. Kini Shen Zhangsheng pun mulai bersiap untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Ini semua masih belum disadari oleh Molongji, sebab dia itu begitu tergoda untuk menghabisi Munchen. Untuk Munchen sendiri berusaha untuk menahan pedang Molongji, akan tetapi itu terlalu sulit untuk dirinya. Molongji pun kembali melancarkan serangan petirnya untuk bisa melumpuhkan Munchen. Pada akhirnya seluruh serangan Molongji pun berhasil membuat Munchen tidak berdaya, dan kini dia itu berada di dalam genggaman Molongji. Dia sudah memberitahu kalau tidak ada satupun orang yang bisa menahan kepergiannya. Melihat kondisi Munchen yang seperti itu membuat teman-temannya merasa khawatir. Molongji pun berencana untuk pergi, akan tetapi muncullah seekor naga emas yang langsung melancarkan serangan kepadanya. Bahkan itu membuat Molongji termundur. Telinga menjadi tenang sebab naga emas itu adalah milik Munchen, yang menandakan kalau dia itu baik-baik saja. Nah, seni pagoda agung pun mulai diperlihatkan, yang mana kali ini agak berbeda. Sebab Munchen menggunakan semua itu dengan kekuatan pilar iblis. Bisa dikatakan kalau seni pagoda agungnya sangatlah berbeda dengan yang pernah Munchen gunakan. Melihat semua itu membuat Molongji penasaran mengapa dia masih mampu menggunakan seni spiritual sekuat itu. Munchen kembali mengaktifkan seni pagoda agungnya untuk bisa melenyapkan Molongji. Meskipun ini terlihat sangat kuat, namun Molongji tidaklah takut. Sebab jika dirinya mampu melenyapkan serangan itu, maka dirinya bisa melarikan diri.
Jin Sangseng pun juga mulai menyiapkan serangannya. Sedangkan untuk Mun Chen mulai melancarkan serangan dua naganya kepada Molongji. Serangan yang Mun Chen lancarkan ternyata masih mampu untuk dihancurkan oleh Molongji. Akan tetapi Mun Chen tidak berhenti sampai di situ saja. Dia kembali membangkitkan kedua naganya untuk menahan pergerakan dari Molongji. Ini semua Mun Chen lakukan karena dia itu sedang menunggu Jin Sangseng menyiapkan serangan pamungkasnya kepada Molongji. Teknik tombak senpan pun sudah Jin Sangseng siapkan, dan kini dirinya pun mulai melancarkan serangan kepada Molongji. Nah, semua itu baru saja disadari oleh Molongji. Ia tidak akan bisa pergi kemana-mana sebab Mun Chen benar-benar sudah mengurutnya. Alhasil seluruh teknik Shen Changseng pun mengarah tepat kepadanya. Dalam pertarungan itu, Mun Chen merasa kalau mereka sudah menang. Ia yang sudah tidak mampu menahan kondisi tubuhnya, kini harus jatuh pingsan. Setelah kejadian itu, beberapa hari pun telah berlalu. Ini kita dibawa ke asrama milik Mun Chen, yang mana sepertinya dia sudah kembali pulang. Terlihat kalau Lu Loli begitu mengkhawatirkan kondisi dari ayangnya itu. Sebab Mun Chen itu sudah tidak sadarkan diri dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, dia belum menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Sampai pada akhirnya, Mun Chen pun mulai siuman. Dia yang baru saja terbangun menjadi kebingungan mengapa dia bisa kembali ke asrama. Mun Chen pun mulai berjalan pergi untuk mencari keberadaan dari Lu Loli. Ya, malah ternyata dia itu sedang tidur sambil terduduk. Mun Chen sepertinya tahu betapa gelisahnya Lu Loli ini. Jadi dirinya pun mulai mendekatinya. Lu Loli pun terbangun dan benar-benar senang ketika melihat Mun Chen yang sudah sadarkan diri. Ia penasaran bagaimanakah lukanya. Akan tetapi Mun Chen tidak menjawab dan segera memeluk Lu Loli. Sepertinya Mun Chen sudah rindu berat kepada Lu Loli, apalagi mereka ini sudah lama tidak bertemu. Lu Loli sekali lagi menanyakan kondisinya. Ia juga meminta Mun Chen untuk tidak berjuang mati-matian seperti itu lagi, karena bagaimanapun dia sangat mengkhawatirkannya. Mun Chen berjanji akan selalu bersama Lu Loli meskipun dia tidak tahu betapa besarnya beban yang dirinya tanggung. Beberapa kata Mun Chen membuat Lu Loli menjadi sangat terharu. Mun Chen tahu kalau Lu Loli tidak ingin membuatnya masuk dalam bahaya. Namun masalah Lu Loli juga merupakan masalahnya. Jadi mereka itu harus bersama-sama menghadapinya. Mun Chen juga berjanji akan menjadi lebih kuat lagi agar kedepannya bisa menggandeng tangan Lu Loli dan menumbangkan gembok yang mengkekangnya. Hanya dengan melewati semua itulah mereka bisa hidup bersama selamanya, baik itu di Akademi Beichang maupun di dunia dakian. Perkataan Mun Chen itu benar-benar membuat Lu Loli merasa terharu. Dia pun kembali memberikan pelukan kepadanya. Sino berpindah kepada para tetua yang mana mereka tahu kalau istana Longmo kembali bangkit. Meskipun pertarungan sebelumnya mereka telah berhasil melukai Molongji, akan tetapi dia itu masih bisa kabur dengan luka yang sangat parah. Cara dia melarikan diri juga membuat Yutian kebingungan. Ia pun meminta Jin Sangseng untuk kembali berhati-hati. Jin Sangseng paham dan akan menjaga diri dengan baik. Sesaat kemudian Mun Chen dan juga Susuan pun tiba. Ia berterima kasih banyak karena tanpa pil pemberian Jin Sangseng, mungkin lukanya belum sembuh. Jin Sangseng berharap mereka memiliki kesempatan untuk kembali berjuang bersama-sama. Mun Chen juga akan menunggu hal itu. Di sini Susuan mengingatkan Jin Sangseng kalau perang berburu akan diadakan dalam 1 bulan lagi. Jadi Jin Sangseng dan Mun Chen itu masih memiliki kesempatan untuk kembali bersama. Melihat ekspresinya itu membuat Susuan menyadari kalau Jin Sangseng tidak berniat kembali untuk ikut serta dalam perang berburu. Padahal penjaga kali ini adalah 3 jenderal besar di aula kehakiman. Mendengar semua itu membuat Jin Sangseng sangat terkejut. Apalagi Tetua Yutian juga membenarkannya. Alhasil Jin Sangseng berjanji akan kembali pulang dan ikut serta dalam perang berburu itu. Dan kehadiran Jin Sangseng, Li Xuantong dan juga Mun Chen, Susuan yakin mereka memiliki kesempatan untuk menang. Jin Sangseng mulai berpamitan karena dia harus melakukan perjalanan lagi dalam mencari keberadaan Molongji. Nah, di sini Mun Chen menanyakan tentang perang berburu. Susuan pun menjelaskan kalau perang berburu adalah kompetisi setahun sekali yang diadakan oleh akademi mereka. Semua murid boleh ikut serta dalam perang itu.
Setiap kali perang berburu selesai, maka peringkat di daftar langit juga akan mengalami perubahan. Tahun lalu, Shin Sang-seng adalah orang terkuat dalam perang berburu. Pada semua itu, Mu Qianpo menjadi sangat semangat, karena ini adalah sebuah kesempatan untuk meninggalkan namanya di daftar langit. 告辞。忘了你还是个新生，别参加。每次狩猎。 Mu Chen pun kembali berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Selain itu, Joyoku juga meminta Mu Chen untuk tidak bermalas-malasan. Ia juga akan membuat manik petir dalam jumlah yang sangat banyak. Hal itu dirinya lakukan agar bisa membeli esensi darah Beming Longkun. Terlihat kalau manik petir yang dia ciptakan sangatlah banyak. Mu Chen menjadi sangat bersemangat karena dia meyakini akan menjadi orang hebat di dunia itu. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.